Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Nah, Bapak absen dulu ya. Dulu udah Hadir. Budi Mulia Raja Buana Hadir, Pak. Sadikin Najmain. Hadir, Pak. Sanul Mardo. Hadir, Pak. Pak lihat hadir semua ya hari ini ya. Semalam itu kita sudah belajar mengenai struktur pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Kan struktur tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif tumbuhan dan organ generatif tumbuhan. Nah, organ vegetatif tumbuhan itu adalah organ pada tumbuhan yang mendukung untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Sedangkan organ generatif adalah organ pada tumbuhan yang berfungsi untuk keturunannya. Nah, ada yang tahu, masih ingat apa saja organ vegetatif tumbuhan? Ya, betul. Organ vegetatif tumbuhan itu ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu bunga dan biji. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang semalam, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan pada tumbuhan? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang membentuk tubuh dari tumbuhan. Jaringan itu sendiri pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ada yang tahu apa itu jaringan meristem? Nah, jaringan meristem itu merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Maksudnya adalah pada jaringan ini akan menyebabkan tumbuhan itu semakin bertambah tinggi dan bertambah besar. Jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah diri, sehingga menyebabkan tumbuhan dapat bertambah ukuran tingginya maupun besarnya. Jaringan meristem ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung daun. Jadi pada ujung batang pada tumbuhan dan ujung pada akar pada tumbuhan itu terdapat jaringan yang bernama jaringan meristem primer. Itu menyebabkan akar pada tumbuhan itu makin lama makin panjang dan batang pada tumbuhan itu makin lama makin tinggi. Kemudian jaring meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium. Ada yang tahu kambium?
Jadi kambium itu adalah kandungan dari batang tumbuhan. Aktivitas kambium ini akan dapat bertambah besar seiring berjalannya waktu. Jadi meristem sekunder ini terdapat di batang, yaitu pada kambium. Kambium inilah yang nantinya akan memperbesar ukuran batang. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar itu akan membentuk floem. Xilem dan floem ini merupakan alat untuk mengangkut air dari akar menuju daun. Kemudian jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen itu merupakan jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu terdapat di seluruh permukaan luar pada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tubuh dari tumbuhan itu dari berbagai pengaruh yang ada di lingkungan luar yang dapat merugikan bagi tumbuhan itu tersebut, tumbuhan itu sendiri. Misalnya melindungi tumbuhan dari hilangnya air akibat suhu yang panas. Itu merupakan salah satu fungsi dari jaringan pelindung. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar pada tumbuhan ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar itu sering disebut sebagai jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Kemudian yang ketiga itu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu merupakan jaringan yang berperan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Sesuai namanya ya, jaringan penyokong. Jadi fungsinya untuk menunjang bentuk tubuh dari tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Kemudian yang keempat itu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri atas 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut makanan, hasil-hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi ya, ulangi sekali lagi, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan.
Kemudian kita akan melihat jaringan-jaringan apa saja yang ada pada akar atau struktur dan fungsi pada akar. Pada bagian ujung akar itu terdapat yang namanya jaringan meristem. Jaringan meristem yang disebut tudung akar atau meristem apikal. Jaringan meristem apikal ini merupakan jaringan yang terus membelah sehingga menyebabkan akar bertambah panjang semakin beriringnya waktu. Dan fungsi pada hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Anak-anak semua pernah melihat tumbuhan? Pernah Pak. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja struktur atau bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, silakan udah. Baik Pak. Akar, batang, dan daun Pak. Oke, betul. Jadi struktur pada tumbuhan itu, betul. Jadi pada tumbuhan itu struktur pada tumbuhan itu dibagi atas dua. Yang pertama yaitu organ vegetatif tumbuhan dan organ generatif tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan itu meliputi akar, batang, dan daun. Yang pertama yaitu akar. Ada yang tahu apa itu akar? Akar pada tumbuhan, akar merupakan organ pada tumbuhan yang tumbuh paling bawah sekali atau berada di dalam tanah. Akar itu biasanya tumbuh menuju ke arah pusat bumi atau menuju ke bawah tanah. Akar itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang tahu? Ada Pak. Silakan udah. Ada dua macam akar. Sebutkan. Akar tunggang dan akar serabut Pak. Betul. Jadi akar dibagi menjadi dua macam, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Dimana biasanya tumbuhan yang monokotil itu biasanya sistem perakarannya serabut, dan tumbuhan yang dikotil itu memiliki sistem perakaran tunggang. Kemudian fungsi dari akar. Akar itu memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk menopang bagian dari tumbuhan. Yang kedua, fungsi dari akar yaitu untuk menyerap air dan mineral. Yang mana air dan mineral ini merupakan bagian utama dari proses fotosintesis. Yang terakhir, fungsi dari akar yaitu akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan itu tidak di semua tumbuhan, hanya di beberapa tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tumbuhan yang mempunyai yang menyimpan cadangan makanan pada akarnya? Saya Pak. Ya, Raja. Kelapa Pak. Kelapa? Ya. Salah. Kalau kelapa itu pada buah. Ada yang tahu? Saya Pak. Silakan bikin. Ubi Pak. Betul. Ubi. Jadi pada ubi, pada tumbuhan ubi itu menyimpan cadangan makanannya pada akar.
Makanya akar pada ubi itu besar. Kemudian selanjutnya ada batang. Nah, batang berfungsi sebagai penyokong bagian-bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah. Nah, selain dari itu, batang juga sebagai jalannya air dan mineral yang diangkut melalui akar tadi menuju ke daun. Kemudian akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Ada yang tahu tumbuhan apa yang batangnya difungsikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan? Saya Pak. Ya, udah. Tebu Pak. Betul. Tebu itu merupakan contoh tumbuhan yang menyimpan makanan pada batangnya. Kemudian pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu biasanya mempunyai ciri-ciri batang yang berbeda. Perbedaan struktur luar tumbuhan monokotil dan dikotil. Batang tumbuhan monokotil itu biasanya terlihat jelas ruas-ruasnya, sedangkan batang dikotil itu tidak terlihat ruas-ruasnya. Kemudian ada daun. Apa itu daun? Daun adalah organ pada tumbuhan yang bentuknya tipis, lebar, dan banyak mengandung zat hijau daun. Apa itu zat hijau daun? Nggak tahu Pak. Zat hijau daun itu disebut juga sebagai klorofil. Kemudian fungsi daun. Daun memiliki fungsi yang pertama untuk mengambil gas karbon dioksida yang ada di udara. Zat karbon dioksida ini adalah zat yang nantinya akan digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian fungsi daun yang kedua yaitu untuk mengatur penguapan air. Jadi hasil dari fotosintesis itu salah satunya adalah uap air. Nah, uap air itu akan dikeluarkan melalui daun. Kemudian sebagai tempat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Pada daun monokotil itu peruratannya atau tulang daunnya itu biasanya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada daun tumbuhan dikotil itu tulang daunnya biasanya menjari atau menyirip. Kemudian organ generatif tumbuhan. Organ generatif tumbuhan ini adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan. Organ generatif tumbuhan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bunga dan ada biji. Jadi tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, melalui bunga dan melalui bijinya. Yang pertama bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik. Bunga berfungsi warna-warna yang menarik pada bunga ini biasanya berfungsi untuk menarik perhatian dari serangga atau hewan-hewan yang dapat nantinya membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi pada bunga. Perhiasan bunga ini itu meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. Sedangkan alat reproduksi bunga itu berupa
benang sari itu untuk jantan, dan putik itu untuk alat kelamin betinanya. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut dengan lengkap itu disebut dengan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Kemudian biji, buah dan biji. Nah, buah itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Buah banyak biasanya dikonsumsi oleh hewan dan manusia. Sedangkan biji berfungsi dalam proses reproduksi pada tumbuhan seperti penyerbukan dan sebagainya.